Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Nadia. Hari ini seharusnya menjadi hari pernikahan kakakku, tapi dia kabur. Dia lari dari tanggung jawabnya dan melemparkan aku ke dalam neraka. Aku dipaksa didorong dan dijual atas nama keluarga. Aku dipaksa memakai gaun pengantin yang bukan milikku untuk menikahi pria yang bahkan tidak aku kenal. Pria yang mereka bilang adalah seorang pemulung kotor. Ini adalah awal dari kehancuranku. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Selama 20 tahun hidupku, aku selalu menjadi bayangan. Bayangan dari kakakku, Rika. Di rumah kami yang sempit, di kampung padat di pinggiran Bekasi ini, Rika adalah matahari, dan aku adalah bumi yang hanya bertugas mengitarinya. Dia cantik, manja, dan selalu mendapatkan apa yang dia mau. Sementara aku yang mencuci piring bekas makannya, aku yang memastikan baju kerjanya rapi, dan aku yang selalu menunduk saat ibu memarahiku atas kesalahan yang tidak aku lakukan. Rumah kami berbau cat yang mulai mengelupas, bercampur dengan aroma cemas yang permanen. Bapakku, seorang pria yang telah dikalahkan oleh hidup, lebih banyak diam di teras, menatap kosong kejalanan berdebu. Tapi sumber kecemasan utama kami adalah hutang. Hutang yang ditinggalkan almarhum kakek, dan kini ditanggung bapak, telah bermetastasis seperti kanker. Dan rentenir itu, Pak Jati, pria dengan kumis tebal dan tawa yang lebih mirip geraman, sudah 3 kali datang minggu ini. 3 hari lagi, Danu. Suara Pak Jati 3 hari lalu masih terngiang di telingaku, membuatku terbangun tengah malam. 3 hari, atau rumah ini beserta isinya jadi milikku. Isinya. Dia menatap Mbak Rika saat mengatakan itu. Dan malam itu, ibu tidak bisa tidur. Aku mendengar suara tangisnya dari balik dinding triplek kamar kami. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan marah. Tangisan putus asa. Lalu, 2 hari lalu, keajaiban yang terasa janggal itu datang. Ibu tiba-tiba mengumpulkan kami. Wajahnya yang biasanya kuyu, kini berseri-seri. Terlalu berseri-seri. Alhamdulillah doamu didengar, Pak. Seru ibu pada bapak, yang hanya mengangkat alisnya. Kita akan selamat. Mbak Rika, yang sedang asyik memoles kukunya, mendengus. Selamat gimana? Ibu menang lotre. Lebih baik dari itu. Suara ibu melengking. Kamu, Rika, kamu dilamar. Aku yang sedang menyapu lantai, berhenti. Sapu lidi di tanganku terasa berat. Apa? Mbak Rika langsung berdiri. Dilamar siapa? Si Agus tukang ojek itu? Rika nggak mau. Bukan. Ibu mengguncang bahu Rika dengan antusias. Keluarga terpandang. Kaya raya. Mereka bersedia melunasi semua hutang kita ke Pak Jati. Semuanya. Rika. Sebagai mahar. Hening. Bahkan suara jangkrik di luar rumah pun seolah berhenti. Bapak terbatuk. Keluarga siapa? Bu? Kita tidak kenal siapa-siapa. Itu Pak Jati yang menjembatani. Keluarga temannya. Mereka mencari istri untuk putra mereka. Mereka tidak peduli latar belakang kita. Mereka hanya ingin gadis yang baik, kata ibu, tapi matanya menghindari tatapan kami. Dan mereka sudah melihat foto Rika. Mereka langsung setuju. Mbak Rika tampak berpikir. Kaya raya? Seberapa kaya? Mobilnya banyak. Rumahnya besar. Yang penting, hutang kita lunas. Kita tidak akan jadi gelandangan. Tapi ada yang aneh. Sebuah kelegaan yang terlalu cepat. Malamnya, aku mendengar pertengkaran itu. Rika nggak mau. Suara Mbak Rika melengking dari kamarnya. Aku nggak kenal dia. Aku bahkan belum pernah lihat wajahnya. Gosip dari teman-temannya Pak Jati bilang,
Katanya calonnya itu aneh. Ada yang bilang penyakitan. Ada yang bilang, pokoknya Rika nggak mau. Lalu suara ibu, tajam dan dingin. Kamu mau kita tidur di jalan? Kamu mau bapakmu ini masuk penjara karena tidak bisa bayar hutang? Kamu itu anak emas, Rika. Cuma kamu yang bisa menolong keluarga ini. Nurut saja. Tapi Rika punya pacar, Bu. Pacarmu yang pengangguran itu. Yang cuma bisa bawa kamu naik motor butut? Lupakan dia. Aku menutup telingaku dengan bantal. Aku iri pada Mbak Rika. Setidaknya, dia selalu bisa berteriak. Selalu bisa bilang, tidak. Sedangkan aku bahkan tidak pernah dianggap ada untuk menolak. Dan kemudian hari ini tiba. Hari pernikahan. Aku bangun jam 3 pagi. Rumah kami yang sempit sudah disulap seadanya. Ada tenda terpal biru di depan, dan beberapa janur kuning yang terlihat layu, seolah ikut berduka. Bau masakan gulai dari dapur tetangga yang membantu, bercampur dengan bau kamper dari baju pengantin sewaan yang tergantung di kamar Rika. Semua orang sibuk, kecuali aku. Aku sibuk merasakan firasat buruk yang semakin mengikat perutku. Nadia, ambilkan minum untuk para tamu. Sentak ibu. Nadia, cek riasan kakakmu. Nadia, angkat telepon itu. Aku berlari ke sana kemari. Sementara Mbak Rika, dia terkunci di kamar sejak subuh. Dia menolak dirias oleh juru rias yang sudah menunggu. Rika, ayo. Nak, sebentar lagi rombongan datang. Bujuk ibu dari luar pintu. Tidak ada jawaban. Mbak buka. Mbak. Kataku pelan. Masih hening. Pukul 8 pagi. Suasana mulai tegang. Pak Jati sudah menelepon, mengatakan bahwa calon besan dan rombongannya sedang dalam perjalanan. Bapak mondar-mandir di teras. Wajahnya sepucat kertas. Rika. Ibu mulai menggedor pintu. Jangan bikin malu keluarga. Rika, buka pintunya. Gedoran itu semakin keras. Panik. Nadia. Nadia. Ambil kunci cadangan di atas lemari. Perintah ibu. Aku berlari, memanjat kursi reot, dan meraih kunci berkarat itu. Tanganku gemetar hebat saat memasukkannya ke lubang kunci. Klik. Pintu terbuka. Dan pemandangan di dalamnya membuat duniaku berhenti berputar. Kamar itu rapi. Terlalu rapi. Baju pengantin kebaya putih itu masih tergantung rapi di dekat cermin. Tapi Mbak Rika tidak ada. Jendela kamar terbuka lebar. Tirai tipisnya melambai-lambai tertiup angin pagi, seolah mengejek kami. Tidak. Bisik ibu. Kakinya lemas. Mataku tertuju pada meja rias. Di antara bedak dan lipstik yang berserakan, ada secari kertas putih yang dilipat. Tanganku lebih gemetar dari tangan bapak yang sedang memegang rokok. Aku mengambilnya. Itu surat. Untuk ibu. Aku tidak perlu membacanya keras-keras. Ibu sudah merebutnya. Matanya bergerak cepat membaca tulisan tangan Mbak Rika yang rapi. Bu, maaf. Rika nggak bisa. Rika nggak bisa nikah sama orang aneh yang Rika nggak kenal. Rika nggak mau hidup Rika hancur. Rika pergi sama Mas Doni. Kami mau cari hidup baru di luar kota. Jangan cari Rika. Maafkan Rika. Kertas itu jatuh dari tangan ibu. Dan detik berikutnya, terjadi dua hal bersamaan. Hal pertama, ibu menjerit. Jeritan yang bukan seperti suara manusia. Jeritan putus asa yang merobek pagi yang tenang itu. Dan kemudian tubuhnya ambruk. Ibu pingsan, menimpa kursi rias. Hal kedua, dari luar rumah, aku mendengar suara deru mobil. Bukan satu, tapi beberapa. Suara klakson yang sombong terdengar. Disusul suara pintu mobil yang dibanting. Pak Jati berteriak dari depan. Rombongan sudah sampai. Danu, istrimu. Suruh pengantinnya keluar. Bapak mematung di pintu, menatap ibu yang tergeletak, lalu menatapku. Di saat itulah, neraka dalam hidupku baru saja dimulai. Suara Pak Jati dari luar terdengar seperti guntur. Mana pengantinnya?
Bapak tergagap di pintu. Sabar, Pak. Rika. Sabar gimana? Pak Jati menerobos masuk. Pria itu, dengan kumis tebalnya dan bau rokok kretek yang menyengat, berhenti di depan kamar. Matanya melotot melihat kamar yang kosong, melihat ibu yang tergeletak di lantai, dan melihat aku yang mematung memegang surat. Kosong. Desisnya. Kurang ajar. Kalian menipuku. Para tamu di luar mulai berbisik. Suara mereka seperti dengungan lebah yang marah. Pak Jati mengumpat. Reputasinya, sebagai perantara, hancur. Bu, ibu. Aku mencoba mengguncang tubuh ibu. Air mataku sudah menggenang. Bu, bangun. Ibu mengerang. Matanya perlahan terbuka. Kabur, lalu panik, lalu matanya berhenti padaku. Sebuah tatapan yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Itu bukan tatapan seorang ibu. Itu adalah tatapan seseorang yang tenggelam, yang akan menarik apa saja di dekatnya agar bisa bernapas. Nadia. Bisik ibu. Dia mencengkeram lenganku. Kuku-kukunya menancap begitu keras hingga aku meringis kesakitan. Pak Jati. Suara ibu serak. Tapi ada kekuatan baru di sana. Kekuatan yang gila. Ada. Masih ada. Apa maksudmu? Bentak Pak Jati. Wajahnya merah padam. Ibu berjuang untuk berdiri. Dia menarikku bersamanya. Menyeretku ke depan rentenir itu. Nadia, dia. Dia yang akan menikah. Gantikan Rika. Hening. Suara angkot yang ngetem di ujung gang terdengar begitu jelas. Darahku seolah berhenti mengalir. Perutku terasa seperti dicengkeram es. Apa? Suaraku lebih pelan dari desisan. Enggak. Ibu gila? Ibu jangan gila. Aku enggak mau. Aku mencoba menarik lenganku. Enggak. Ini pernikahan Mbak Rika. Aku enggak mau. Pak Jati menatapku. Dari ujung rambutku yang kusam, sampai ke ujung kakiku yang kapalan. Lalu dia menatap ibu. Lalu dia tertawa. Tawa yang singkat, kering, dan sangat kejam. Kamu mau tukar barang? Cibirnya. Yang ini. Dia menunjukku. Kurus. Del. Nggak keurus. Tapi. Dia mengamati lagi. Bol. Daripada tidak ada sama sekali. Setidaknya masih perawan, kan? Pipiku terbakar. Aku merasa telanjang. Ibu. Enggak. Aku menjerit. Mencoba lari. Lepaskan aku. Plak. Sebuah tamparan yang sangat keras mendarat di pipiku. Bukan Pak Jati. Ibuku. Ibuku sendiri yang menamparku. Ruangan itu hening seketika. Hanya menyisakan suara denging di telingaku dan rasa perih yang menjalar di pipi. Kamu mau kita mati? Ibu menjerit. Wajahnya kini berubah mengerikan. Matanya melotot penuh urat merah. Kamu mau kita jadi gelandangan di jalan? Kakakmu sudah menghancurkan kita. Sekarang giliran kamu bayar. Pakai baju kakakmu. Sekarang. Dia tidak memberiku waktu untuk bernapas. Dia dan Bude Sum, tetangga sebelah, langsung menyeretku. Jangan, Bu, aku mohon jangan. Aku menangis. Meronta. Mereka tidak peduli. Mereka merobek daster kusam yang aku pakai. Aku menatap Bapak, memohon pertolongan. Bapak tolong, Pak. Bapakku hanya berdiri di ambang pintu. Dia menatapku. Lalu dia memalingkan wajahnya. Dia menyerah padaku. Di saat itu, aku tahu, aku sendirian. Mereka memaksaku masuk ke dalam kebaya putih milik Rika. Kebaya itu terlalu besar di tubuhku. Payet dan rendahnya terasa seperti duri yang menusuk kulitku. Dingin. Juru rias yang tadi menunggu, kini menangis di sudut. Dandani dia. Cepat. Bentak ibu. Juru rias itu dengan tangan gemetar, mencoba memoleskan bedak di wajahku. Tapi air mataku terus mengalir. Merusak riasan itu bahkan sebelum riasan itu selesai. Ibu tidak peduli. Dia mengambil bedak tabur dan menepuk-nepuk wajahku dengan kasar, hanya untuk menutupi bekas tamparannya.
Rasanya seperti topeng mayat. Cepat, bawa dia keluar. Aku diseret keluar dari kamar. Kakiku lemas. Aku hampir tidak bisa berdiri. Aku seperti boneka kain yang talinya putus. Ruang tamu yang sempit itu penuh sesak. Para tetangga yang tadi datang untuk kondangan, kini menatapku. Ada yang iba, ada yang mencibir. Loh, kok Nadia? Kasihan. Dijual juga akhirnya. Rika kabur kemana? Bisikan-bisikan itu menghantamku. Pak Jati berdiri di tengah ruangan, menyeringai puas. Sudah, diam semua. Ada sedikit perubahan rencana. Tapi pernikahan tetap lanjut. Lalu, di tengah kerumunan itu, aku melihatnya. Dia berdiri di sudut, di sebelah pintu keluar. Seolah siap kabur kapan saja. Mulutku terbuka. Ini pasti mimpi buruk. Aku pasti akan bangun sekarang. Pria itu, dia bukan pria kaya raya. Dia bukan pria terpandang. Dia, rambutnya gimbal, acak-acakan, panjangnya hampir sebahu. Dia mengenakan kaos oblong yang warnanya sudah tidak bisa kusebut lagi. Mungkin abu-abu, mungkin coklat, dengan robekan besar di bahunya. Celana kargo kusamnya penuh dengan noda yang terlihat seperti lumpur kering. Dan baunya. Ya Allah, baunya. Bahkan dari jarak 3 meter, aku bisa menciumnya. Bau asam keringat yang menyengat, bau sampah. Bau sesuatu yang busuk dan lembab. Dia hanya menunduk, menatap lantai keramik kami yang pecah-pecah. Ini tidak mungkin. Aku menoleh ke ibu. Mataku membelalak ngeri. Bu, itu calonnya. Ibuku tidak berani menatapku. Dia memalingkan wajahnya. Pak Jati tertawa terbahak-bahak. Tawa yang menggema. Tawa yang memuaskan dendamnya. Kenapa? Kaget kalian semua? Teriaknya ke seluruh ruangan. Kalian pikir, keluarga Danu yang bangkrut ini? Aku carikan seorang pangeran. Dia meludah ke lantai. Tepat di dekat kaki bapak. Rika itu sombong. Ibumu serakah. Kalian pikir aku bodoh. Kalian pikir aku mau ditipu mentah-mentah. Dia menunjuk pria kotor itu dengan jarinya yang gemuk. Ini keponakanku. Namanya Bara. Para tetangga terkesiap serentak. Dia kerjanya apa? Pak Jati sengaja menggantungkan kalimatnya. Dia pemulung. Dia memulung sampah di Bantar Gebang. Hahaha. Duniaku runtuh. Bukan. Duniaku meledak. Hancur berkeping-keping. Hutang kalian lunas. Lanjut Pak Jati. Kini menatap bapak dengan tajam. Lunas. Tapi Nadia jadi istrinya. Dia akan hidup di tempat yang sepantasnya. Di tempat sampah. Bu. Aku memohon. Seluruh tubuhku gemetar hebat. Air mataku sudah tidak ada harganya lagi. Bu, aku lebih baik mati. Aku nggak mau, Bu. Mulai. Perintah Pak Jati kepada Pak Penghulu yang sudah duduk di situ. Yang tampak sama terkejutnya tapi tak berani melawan. Aku didudukan paksa di atas tikar. Di sebelah pria itu. Di sebelah Bara. Aku bisa merasakan hawa tubuhnya. Aku bisa mencium baunya lebih jelas. Perutku bergejolak. Aku mual. Bapakku duduk di depan penghulu. Tangannya gemetar begitu hebat. Dia hampir tidak bisa menjabat tangan Bara. Pria bernama Bara itu mengangkat wajahnya untuk pertama kali. Matanya kosong. Dan dia menatap bapak. Lalu dia menjabat tangan bapak. Saya terima nikah dan kawinnya. Nadia binti Danu dengan mas kawin tersebut tunai. Suaranya parau, dalam, tapi lancar, tanpa keraguan sedikit pun. Sah? Teriak Pak Jati. Kah? Jawab para tetangga dengan ragu. Pak Penghulu membacakan doa. Aku tidak mendengar apa-apa. Telingaku berdenging. Aku hanya menatap lantai. Aku sudah mati. Jiwaku sudah keluar dari tubuh ini. Cium tangan suamimu. Bentak ibu dari belakangku. Aku mematung. Sebuah tangan terulur di depanku. Tangan Bara.
Tangan itu kotor. Sangat kotor. Kuku-kukunya hitam legam. Ada luka-luka goresan kering yang menghitam di punggung tangannya. Aku harus mencium tangan ini? Tangan seorang pemulung? Aku menangis. Sesenggukan. Tapi di bawah tatapan tajam Pak Jati dan desakan ibu, aku mengambil tangan itu. Aku tidak menciumnya. Aku hanya menempelkan keningku padanya. Kulitnya dingin dan kasar seperti amplas. Saat itulah aku mati rasa. Tidak ada pesta. Tidak ada ucapan selamat. Hanya bisikan-bisikan kejam dan tatapan kasihan. Ibu, setelah prosesi itu selesai, dia langsung masuk ke kamar. Menangis? Bukan. Aku mendengar suaranya, dia muntah. Dia jijik. Dia jijik melihat menantunya. Dia jijik padaku. Pak Jati menepuk pundak Bara. Bawa istrimu. Jangan bikin malu di sini. Bara, si pemulung, suamiku, berdiri. Dia tidak mengatakan apa-apa padaku. Dia tidak menatapku. Dia hanya menarik tanganku. Cengkeramannya kuat. Menyakitkan. Aku tersentak. Terpaksa ikut berdiri. Kebaya ini terasa semakin berat. Dia mulai berjalan. Menyeretku. Bara, tunggu. Kata bapak pelan. Suara satu-satunya yang membelaku. Bara tidak berhenti. Dia tidak menoleh. Aku menoleh ke belakang. Menatap bapakku. Satu-satunya harapanku. Bapak, tolong jangan. Bapakku hanya berdiri di ambang pintu. Dia menangis tanpa suara. Air matanya mengalir di pipinya yang keriput. Tapi dia membiarkanku pergi. Bara menyeretku keluar dari rumah. Melewati tenda biru yang layu. Melewati tatapan iba dan cemoohan para tetangga yang berbaris di pinggir gang. Dia tidak membawaku ke mobil. Tidak ada mobil mewah. Tidak ada mobil butut. Tidak ada, bahkan, sebuah motor. Dia membawaku berjalan kaki. Dia menyeretku menyusuri jalanan kampung yang berdebu. Menuju jalan raya Bekasi yang ramai. Aku, dengan kebaya pengantin yang kebesaran dan riasan yang luntur oleh air mata, diseret oleh seorang pemulung kotor. Aku tidak tahu kemana dia akan membawaku. Tapi aku tahu satu hal. Ini bukan lagi mimpi buruk. Ini adalah hidupku yang baru. Jalanan aspal Bekasi terasa panas. Menembus sol sandal murahan yang kupakai di bawah kebaya mewah ini. Setiap langkah adalah penghinaan. Bara tidak menoleh ke belakang. Cengkeramannya di pergelangan tanganku seperti borgol baja. Kasar, dingin, dan tidak berperasaan. Dia menyeretku melewati pasar tumpah di pinggir jalan. Para penjual ikan asin, ibu-ibu yang menawar sayur, tukang ojek, mereka semua berhenti. Mereka menatap. Tentu saja mereka menatap. Seorang pengantin wanita, dengan riasan luntur yang kini terlihat seperti cat horor di wajahku, sedang diseret oleh seorang pria yang terlihat dan berbau seperti isi tempat sampah. Aku mendengar tawa. Itu si Rika, anaknya Danu. Bukan, itu adiknya. Si Nadia. Ya Allah, kawin lari sama pemulung. Gila, kena pelet apa itu? Aku ingin berteriak. Aku ingin bilang. Aku dipaksa. Tolong aku. Tapi suaraku hilang. Lidahku keluh. Malu. Rasa malu ini lebih berat dari kebaya yang menusuk-nusuk kulitku. Aku hanya bisa menunduk. Membiarkan rambutku yang setengah terlepas menutupi wajahku. Kami sampai di pangkalan angkot. Bara berhenti. Dia melepaskan tanganku. Hanya untuk merogoh sakunya. Dia mengeluarkan beberapa lembar uang 2000-an yang lecek dan kotor. Dia menunjuk ke sebuah angkot merah yang reot. Jurusan Bantar Gebang. Hatiku mencelos. Bantar Gebang. Nama itu. Semua orang di Bekasi tahu nama itu. Itu bukan sekadar tempat. Itu adalah kuburan. Kuburan sampah terbesar se-Asia Tenggara. Enggak. Aku berbisik. Mundur selangkah. Enggak, kamu pasti bercanda. Bara tidak menjawab. Dia menatapku. Tatapan matanya datar. Kosong. Tapi ada perintah di dalamnya. Dia menunjuk angkot itu lagi.
Sopir angkot menatap kami dengan jijik. Naik, naik, tapi bayar dulu. Jangan bikin bau mobil saya. Bara menyerahkan uangnya. Dia naik lebih dulu, lalu duduk di pojok paling belakang. Dengan kaki gemetar, aku terpaksa mengikutinya. Aku duduk di seberang, memeluk diriku sendiri, sedekat mungkin dengan pintu keluar. Perjalanan itu adalah siksaan terpanjang dalam hidupku. Angkot itu penuh. Orang-orang menutup hidung mereka. Mereka tidak menatapku lagi dengan iba. Mereka menatap kami dengan jijik. Bau apa ini, Pak? Tanya seorang ibu-ibu. Biasa, Bu penumpang dari gunung, jawab sopir, melirik bara dari spion tengah. Aku ingin melompat keluar. Aku ingin mati saja. Semakin dekat kami ke tujuan, baunya semakin pekat. Bau busuk yang menusuk, asam, manis, bau kematian organik. Bau yang membuat perutku bergejolak hebat. Aku menahan muntah, menekan mulutku dengan sisa-sisa kain kebaya di lenganku. Angkot berhenti di gerbang raksasa. Di depanku, terbentang pemandangan yang hanya pernah kulihat di televisi. Gunung-gunung. Gunung-gunung hitam yang menjulang ke langit, mengeluarkan asap. Gunung yang terbuat dari sampah. Ribuan jutaan ton sampah. Langit di atasnya dipenuhi ribuan burung gagak dan lalat-lalat besar yang berdengung seperti mesin. Turun, kata Bara. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan padaku sejak ijab kabul. Dia turun, dan aku mengikutinya seperti kerbau dicocok hidung. Jiwaku sudah tertinggal di angkot tadi. Udara di sini berat, panas, lengket. Aku hampir tidak bisa bernapas. Bau itu kini ada di mana-mana. Masuk ke hidungku, menempel di kulitku, di rambutku. Bara mulai berjalan lagi. Bukan di jalan beraspal. Dia membawaku masuk ke dalam labirin. Kami berjalan di atas jalan setapak yang terbuat dari tanah liat yang becek, bercampur dengan plastik-plastik kresek dan sisa-sisa entah apa. Di kiri dan kanan kami lautan sampah. Dan di antara lautan sampah itu, ada kehidupan. Ada puluhan orang seperti Bara. Laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak kecil, mengais-ngais dengan tangan telanjang. Mereka menatapku. Seorang pengantin di tengah tumpukan sampah. Aku adalah lelucon paling aneh hari ini. Lalu aku melihat rumah-rumah itu. Gubuk-gubuk liar yang terbuat dari seng berkarat, terpal biru, dan spanduk-spanduk caleg yang sudah pudar. Semuanya dibangun di atas sampah. Bara berhenti di depan salah satu gubuk yang paling kecil. Paling reot. Gubuk itu terbuat dari seng, yang pasti panasnya seperti oven di siang hari. Pintunya hanya selembar terpal kotor yang digantung. Dia menyingkap terpal itu. Masuk. Aku mematung. Ini rumah baruku? Aku menatapnya, mencari tanda-tanda apa saja. Lelucon? Jebakan? Dia hanya menatapku datar. Perlahan, sangat perlahan, aku melangkah masuk. Gelap. Butuh beberapa detik bagi mataku untuk terbiasa. Dan saat aku bisa melihat, aku berharap aku buta. Ruangan itu, mungkin hanya 2 kali 3 meter. Lantainya tanah. Dindingnya seng. Dan baunya, ya Allah. Bau busuk di dalam sini 100 kali lebih pekat. Bau sampah yang membusuk, bercampur bau apek dan bau tikus. Di sudut ruangan, ada tumpukan karung-karung goni yang menggunung, penuh berisi botol plastik bekas dan kardus. Dan di sudut lain, ada sebuah dipan kayu reot. Di atasnya bukan kasur. Hanya tumpukan kain-kain majun, dekil, dan terlihat lembab. Itu tempat tidurnya. Tidak ada kamar mandi. Tidak ada dapur. Tidak ada air. Hanya ada sampah, kegelapan, dan bau busuk. Air. Bisiku. Tenggorokanku kering. Aku mual hebat. Bara masuk ke dalam. Dia meletakkan sebuah gerobak kecil yang tadi terparkir di samping gubuk. Lalu, dia berjalan ke tumpukan karung. Aku mengira dia akan mengambilkan air dari gentong atau semacamnya. Tapi dia membongkar salah satu karung. Bukan karung sampah. Sebuah ransel hitam yang terlihat masih bagus, tersembunyi di baliknya.
Dia membuka ransel itu. Dan dia mengeluarkan sebotol air mineral. Bukan air jeriken. Bukan air galon isi ulang. Sebotol air mineral bermerek yang masih tersegel sempurna. Dingin. Berembun. Seolah baru diambil dari kulkas. Dia tidak memberikannya padaku. Dia hanya meletakkannya di lantai. Lalu mendorongnya pelan ke arahku dengan ujung kakinya yang kotor. Aku menatap botol itu. Lalu menatapnya. Apa? Siapa sebenarnya pria ini? Seorang pemulung yang minum air mineral kemasan? Aku tidak peduli. Aku terlalu haus. Aku terlalu putus asa. Aku menerkam botol itu, membuka segelnya dengan tangan gemetar, dan meneguknya. Air dingin itu mengalir di tenggorokanku. Rasanya seperti surga. Tapi itu hanya berlangsung sedetik. Karena begitu air itu menyentuh lambungku yang kosong, bercampur dengan bau busuk yang kuhirup, perutku berontak. Aku tidak bisa menahannya. Aku memuntahkan semua air itu, bercampur cairan asam lambungku, tepat di lantai tanah gubuk itu. Aku terbatuk-batuk. Air mata dan ingus bercampur jadi satu. Hina. Aku merasa sangat hina. Aku roboh. Aku terduduk di lantai tanah yang kotor, di samping muntahanku sendiri. Kebaya pengantinku yang putih kini ternoda oleh lumpur dan kehinaan. Aku menangis. Bukan tangisan pelan. Aku meraung. Aku meraung sejadi-jadinya. Menangisi nasibku. Menangisi ibuku yang menjualku. Menangisi kakakku yang lari. Menangisi bapakku yang diam. Aku memukul-mukuli lantai tanah. Kenapa? Kenapa aku? Kenapa? Aku berharap Bara akan marah. Membentakku. Menyuruhku diam. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Aku mengangkat wajahku yang basah. Dia hanya berdiri di dekat pintu. Menatapku. Masih dengan tatapan kosong yang sama. Seolah dia sedang menonton pertunjukan. Seolah penderitaanku tidak memengaruhinya sama sekali. Dia membiarkanku menangis. Setelah tangisanku mereda, hanya menyisakan sesenggukan yang menyakitkan, dia akhirnya bergerak. Dia berjalan melewatiku. Melewati muntahanku tanpa meliriknya. Dia berjalan ke sudut tempat tumpukan kain majun itu berada. Dia menunjuk ke sana dengan dagunya. Itu tempat tidurmu. Hanya itu. Lalu, dia berjalan ke sudut lain, di dekat pintu terpal. Dia mengambil beberapa lembar kardus bekas yang besar. Dia membentangkannya di lantai tanah yang dingin. Dia duduk di atas kardus itu, menyandarkan punggungnya ke dinding seng. Dia memberiku tempat tidur. Sementara dia sendiri tidur di lantai. Aku menatapnya, bingung, takut, dan ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang sangat kecil, yang tidak bisa aku pahami. Malam mulai turun. Suara truk-truk sampah mulai berdatangan. Bunyinya seperti raksasa yang menggeram. Suara dengungan lalat berganti dengan suara decit tikus. Aku memeluk lututku di atas tumpukan kain yang bau. Di seberang ruangan gelap ini, duduk suamiku. Seorang pemulung. Seorang pria asing yang kotor. Dia hanya diam, menatap kegelapan. Dan aku sadar. Aku sudah terkunci di neraka ini. Hari pertama adalah kabut. Aku tidak tidur. Aku hanya duduk di tumpukan kain majun yang bau itu, memeluk lututku, menatap kegelapan. Aku mendengarkan suara-suara neraka baruku. Suara gemeretak seng saat tikus-tikus besar berlarian di atap. Suara dengungan lalat yang tidak pernah tidur. Dan suara dia. Suara napasnya yang teratur dari lantai kardus dekat pintu. Aku tidak bergerak saat fajar menyingsing. Fajar di Bantar Gebang bukanlah pemandangan yang indah. Sinar matahari tidak menembus kabut. Sinar itu hanya menyorot lautan sampah, membuatnya terlihat lebih nyata, lebih menjijikan. Aku melihat Bara bangun. Dia tidak meregangkan tubuh. Dia tidak menguap. Dia hanya bangkit, seperti mayat hidup. Dia memakai sepatu bot karetnya yang retak-retak, mengambil sebuah pengait besi panjang, dan keluar dari gubuk, menyingkap terpal pintu. Dia tidak mengatakan apa-apa padaku.
Tidak, selamat pagi. Tidak, aku pergi. Dia hanya lenyap. Aku sendirian. Sendirian di gubuk seng ini. Aku seharusnya lari. Aku seharusnya kabur. Ini adalah kesempatanku. Aku berdiri. Kakiku gemetar. Aku melangkah ke pintu. Menyingkap terpal. Lautan sampah. Sejauh mata memandang. Gunung-gunung hitam, truk-truk raksasa, dan ratusan orang seperti bara, sudah sibuk mengais-ngais. Kemana aku akan lari? Kembali ke rumah? Ke ibu yang menjualku? Ke bapak yang membiarkanku pergi? Aku tidak punya tempat untuk kembali. Aku menangis lagi. Tapi kali ini, tangisanku pelan. Kering. Tidak ada lagi tenaga. Perutku perih. Aku lapar. Aku haus. Tapi aku lebih baik mati daripada minum atau makan apapun dari tempat ini. Aku kembali ke sudutku. Aku berbaring. Memakai sisa kebaya pengantinku yang sudah kotor. Aku memutuskan. Aku akan mati di sini. Mati kelaparan. Itu lebih baik. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku di sana. Mungkin sore. Mungkin malam. Waktu tidak ada artinya di sini. Terpal pintu tersingkap. Bara kembali. Dia terlihat lebih kotor dari kemarin. Keringat dan kotoran hitam menempel di wajahnya, di lehernya. Dia mendorong gerobaknya yang kini penuh dengan karung-karung. Dia masuk ke gubuk. Dia menatapku, yang masih terbaring di posisi yang sama. Aku menatapnya dengan benci. Kenapa kamu kembali? Bisikku. Kenapa kamu tidak biarkan aku mati? Dia tidak menjawab. Dia mulai memilah-milah hasil temuannya di luar gubuk. Memisahkan botol plastik, kardus, kaleng. Lalu, dia masuk lagi. Dia membawa sebuah kantong kresek hitam. Dia berjalan ke arahku. Aku beringsut mundur. Jantungku berdebar kencang. Jangan sentuh aku. Dia berhenti. Dia tidak menyentuhku. Dia hanya meletakkan kantong kresek itu di lantai. 1 meter dariku. Lalu dia kembali ke kardusnya. Aku menatap kantong kresek itu dengan curiga. Dari dalam, tercium bau wangi. Bau nasi. Bau ayam goreng. Perutku berbunyi. Keras. Memalukan. Aku benci diriku sendiri. Aku benci tubuhku yang mengkhianatiku. Setelah 1 jam, rasa lapar itu mengalahkan rasa jijikku. Tanganku gemetar. Merangkak. Aku mengambil kantong itu. Di dalamnya, sebuah nasi bungkus. Nasi, ayam goreng serundeng, sambal, dan lalapan. Masih hangat. Dibungkus kertas nasi, bukan koran bekas. Dan di sampingnya sebotol air mineral itu lagi. Merek yang sama. Dingin. Berembun. Aku menatap bara. Dia duduk di kardusnya, membelakangiku. Dia sedang makan. Aku mengintip apa yang dia makan. Itu nasi. Hanya nasi putih. Nasi sisa kemarin yang sepertinya dia simpan di rantang butut. Dia memakannya dengan garam. Hanya itu. Nasi dan garam. Aku menatap nasi ayam di tanganku. Lalu menatap nasi garam di tangannya. Kenapa? Kenapa dia memberiku ini? Sementara dia makan itu? Ini sisa? Tanyaku. Suaraku parau. Kamu ambil dari sampah. Dia tidak menoleh. Tapi dia berhenti mengunyah. Bukan, katanya pelan. Lalu. Beli. Dia. Membeli ini untukku? Seorang pemulung, yang makan nasi garam, membelikanku nasi ayam? Aku tidak mengerti. Aku merasa sangat bodoh. Aku merasa lebih hina. Aku marah. Aku tidak tahu kenapa aku marah. Aku tidak mau, teriakku. Aku melemparkan nasi bungkus itu ke dinding seng. Nasi dan ayam berhamburan di lantai tanah. Aku bukan anjing yang diberi sisa. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Aku berharap dia akan marah. Mengklu. Bara perlahan menoleh. Dia menatap nasi yang berserakan di lantai. Lalu dia menatapku. Tidak ada kemarahan di matanya. Dia berdiri. Dia berjalan ke arah nasi yang berserakan itu. Dia
berjongkok. Dan dia mulai memunguti nasi itu. Butir demi butir. Dia membersihkan tanah yang menempel. Lalu dia memasukkannya ke rantang nasinya. Ya Allah, dia memunguti makanan yang aku buang. Untuk dia makan. Jangan. Bisikku. Ngeri. Itu kotor. Dia mengabaikanku. Dia membersihkan semuanya. Lalu dia kembali ke sudutnya. Dan melanjutkan makannya. Memakan nasi garam, yang kini bercampur dengan nasi ayam yang aku buang. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bukan karena suara tikus, tapi karena suara dia. Suara dia mengunyah nasi buanganku. 2 hari berlalu seperti itu. Dia pergi pagi, pulang malam. Dia membawakanku nasi bungkus dan air mineral botolan. Aku tidak lagi membuangnya. Aku memakannya. Diam-diam. Saat dia membelakangiku, aku makan sambil menangis. Aku membenci setiap suap nasi yang masuk ke mulutku. Karena setiap suap terasa seperti hutang. Hutang pada pria yang kubenci ini. Lalu malam ketiga, hujan datang. Bukan hujan biasa. Hujan badai. Angin menderu, merobek terpal-terpal di luar. Dan atap seng kami bocor. Bocor di mana-mana. Tetesan air dingin jatuh ke wajahku, ke lenganku. Tumpukan kain majun yang menjadi tempat tidurku, basah kuyup dalam sekejap. Aku bergeser, tapi di mana-mana bocor. Gubuk itu berubah menjadi saringan raksasa. Bererer. Aku menggigil. Dinginnya menusuk tulang. Aku mencoba meringkuk, memeluk tubuhku sendiri. Tapi kebaya pengantin yang masih kupakai, karena aku tidak punya baju lain, kini basah dan menempel di kulit. Aku mulai gemetaran hebat. Gigiku bergemeletuk tak terkendali. Dingin. Dingin. Bu. Aku memanggil ibuku tanpa sadar. Bara, yang duduk di kardusnya dekat pintu, juga basah kuyup. Air hujan menyiprat masuk dari celah terpal. Dia menatapku. Dalam cahaya kilat yang menyambar sesaat, aku melihatnya. Dia juga menggigil. Aku mengira dia akan membiarkanku. Membiarkanku kedinginan. Itu hukuman yang pantas. Tapi dia berdiri. Dia berjalan, bukan ke arahku, tapi ke arah ransel hitamnya, yang dia simpan di tempat yang kering di bawah tumpukan karung. Dia mengaduk-aduk isi ransel itu. Aku mengawasinya. Gemetaran. Apa yang dia lakukan? Dia mengeluarkan sesuatu. Sesuatu yang terbungkus plastik bening. Sebuah selimut. Selimut bulu. Berwarna biru tua. Terlihat tebal. Dan baru. Masih terlipat rapi dari toko. Jantungku berhenti berdetak. Seorang pemulung punya selimut baru? Dia berjalan ke arahku. Aku memundurkan tubuhku. Takut. Dia berhenti tepat di depanku. Aku bisa melihat tetesan air hujan dari rambut gimbalnya. Jatuh ke wajahnya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia melemparkan selimut itu padaku. Selimut itu mendarat di atas tubuhku yang gemetaran. Aku terkesiap. Aku menyentuhnya. Lembut. Kering. Dan aku buru-buru membuka plastiknya. Dan menarik selimut itu menutupi tubuhku. Sebuah kehangatan yang instan. Kehangatan yang mewah. Baunya bau toko. Bau kain baru. Bukan bau sampah. Aku menatapnya. Dia berdiri di sana. Menatapku sejenak. Lalu, dia berbalik. Dia berjalan kembali ke kardusnya yang basah. Di dekat pintu. Tempat yang paling dingin. Tempat yang paling banyak terkena cipratan air hujan. Dia duduk di sana. Meringkuk. Memeluk lututnya. Aku melihat punggungnya berguncang. Dia kedinginan. Dia memberiku satu-satunya selimut kering yang dia punya, sementara dia sendiri, kedinginan. Kamu. Suaraku bergetar, entah karena dingin atau karena hal lain. Kenapa? Dia tidak menjawab. Dia hanya duduk di sana, dalam gelap, dalam dingin, membelakangiku. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak membencinya.
Aku tidak mengerti. Aku bingung. Dan rasa bingung ini, entah kenapa, jauh lebih menakutkan daripada kebencianku. Siapa sebenarnya pria ini? Aku terbangun karena hangat. Itu adalah sensasi paling aneh. Aku membuka mata. Selimut bulu biru itu membungkusku seperti kepompong. Di luar, suara hujan sudah reda, menyisakan tetesan-tetesan air dari atap seng yang masih bocor. Tapi, aku kering. Aku hangat. Aku langsung terduduk. Bara sudah tidak ada. Kardus tempatnya tidur semalam. Basah kuyup. Teronggok di sudut. Dia sudah pergi. Mungkin sejak subuh. Setelah semalaman kedinginan di lantai yang basah. Dia tetap pergi bekerja. Aku melihat ke sampingku. Di sana, di tempat yang kering, sudah ada seperti biasa sebungkus nasi. Dan sebotol air mineral. Masih dingin. Rasa bersalah menghantamku. Jauh lebih keras daripada tamparan ibu. Dia kedinginan semalaman, tapi masih memikirkanku. Memastikan aku punya sarapan. Memastikan air minumku dingin. Bagaimana? Bagaimana mungkin seorang pemulung bisa mendapatkan air mineral dingin di tengah tempat sampah ini? Apa dia menyimpannya di tumpukan es? Dari mana? Aku menatap selimut mewah di tanganku. Aku meraba kelembutannya. Ini bukan barang rongsokan. Ini barang mahal. Aku tahu, karena Mbak Rika pernah menginginkan yang seperti ini dari katalog online. Lalu aku menatap gubuk ini. Lantai tanah. Dinding seng. Bau busuk. Tumpukan sampah di sudut. Tidak ada yang masuk akal. Pria ini. Bara penuh dengan kontradiksi. Dia kotor. Tapi memberiku air bersih. Dia miskin, tapi memberiku selimut mahal. Dia pendiam, tapi melindungiku. Siapa kamu? Rasa lapar kembali mendera. Tapi kali ini, aku tidak bisa makan. Tidak, sebelum aku melakukan sesuatu. Aku tidak bisa hanya duduk di sini seperti mayat hidup. Aku tidak bisa menerima kebaikannya, sementara aku hanya menjadi beban. Aku berdiri. Untuk pertama kalinya, aku berdiri bukan untuk lari, tapi untuk tinggal. Aku melepas kebaya pengantinku yang sudah compang-camping dan basah. Aku merobek bagian bawahnya yang panjang, menjadikannya seperti kain lap darurat. Aku memakai kaos kusam yang kemarin Bara berikan, yang dia ambil dari tumpukan pakaian bekas. Baunya apek, tapi kering. Aku mulai bekerja. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semuanya kotor. Aku mulai dari muntahanku, yang sudah mengering sejak hari pertama. Aku mengeruk tanahnya dengan sepotong seng. Aku membuangnya keluar. Aku memunguti nasi ayam yang kemarin kulempar. Nasi itu sudah berjamur dan dikerubuti lalat. Aku membuangnya jauh-jauh. Aku menata tumpukan karung-karung sampahnya. Aku melipat kain-kain majun yang menjadi kasurku. Aku menyapu lantai tanah dengan sapu lidi yang patah, yang sepertinya juga dia pungut dari sampah. Gubuk itu masih bau, masih jelek. Tapi setidaknya sekarang terlihat seperti tempat yang ditinggali manusia, bukan sarang tikus. Aku bekerja sampai napasku terengah-engah. Keringatku bercucuran. Kuku-kuku jariku yang biasanya bersih, kini hitam. Sama seperti kuku-kuku Bara. Lalu, saat aku sedang membersihkan sudut tempat Bara tidur, di bawah kardusnya yang basah, aku melihatnya lagi. Ransel hitam itu. Ransel yang dia pakai untuk mengambil air mineral. Yang dia pakai untuk mengambil selimut. Ransel itu sedikit terbuka. Aku tahu, aku tidak seharusnya. Ini privasinya. Tapi, aku tidak bisa menahannya. Aku harus tahu. Aku harus mengerti. Tanganku gemetar. Lebih gemetar daripada saat aku membaca surat Mbak Rika. Aku berjongkok. Aku menarik resletingnya. Jantungku berhenti berdetak. Hal pertama yang kulihat adalah logo Apple. Apple putih yang menyala. Sebuah laptop. MacBook Pro. Tipis. Mahal. Benda yang hanya kulihat dipakai bos-bos di sinetron. Benda itu tergeletak santai di dalam ransel, di gubuk pemulung. Aku pasti bermimpi.
Tanganku masuk lebih dalam. Aku merasakan sesuatu yang lembut. Kain mahal. Aku menariknya keluar. Itu sebuah jas. Jas hitam yang dilipat dengan sangat rapi. Kainnya halus. Dan ada merek desainer terkenal di labelnya. Jas yang harganya mungkin bisa untuk membeli rumahku. Tidak mungkin. Dia pencuri. Pasti. Dia pencuri. Dia merampok orang kaya. Lalu bersembunyi di sini. Itu satu-satunya penjelasan. Aku menikah dengan seorang kriminal. Aku panik. Aku harus lari. Sekarang juga. Tapi tanganku menyentuh benda terakhir di dasar tas. Sebuah dompet. Dompet kulit. Tebal. Aku membukanya. Ada lembaran-lembaran uang ratusan ribu. Banyak. Mungkin jutaan. Dan ada kartu-kartu. Bukan kartu nama. Bukan kartu anggota perpustakaan. Kartu-kartu berwarna hitam pekat. Dengan tulisan timbul berwarna perak. Black card. Ada 3. Dan di slot paling depan, ada sebuah kartu tanda penduduk. Aku menariknya keluar. Napasku tertahan di tenggorokan. Foto di KTP itu. Bara. Tapi, bukan Bara yang ku kenal. Di foto itu, rambutnya dipotong rapi. Wajahnya bersih. Tercukur. Dia memakai kemeja berkerah. Dan matanya tidak kosong. Mata itu tajam, cerdas, dan sangat tampan. Aku membaca nama di bawahnya. Baru ya. Dan alamatnya. Jalan Duta Indah 3. Pondok Indah. Jakarta Selatan. Indah? Aku mengulangi alamat itu. Pondok Indah. Kawasan orang-orang terkaya di Indonesia. Pencuri. Pemulung. Sio. Pondok Indah. Bantar Gebang. Kepalaku pusing. Duniaku berputar. Aku tidak mengerti apa-apa. Siapa dia? Siapa pria yang tidur di kardus basah semalam? Siapa pria yang makan nasi garam? Siapa suamiku? Wah. Sebuah suara yang ku kenal, membuat darahku membeku. Suara geraman yang berat. Aku mendongak. Panik. Terpal pintu tersingkap lebar. Di sana, berdiri Pak Jati. Dia tidak sendiri. Dia bersama 2 pria berbadan besar. Mata Pak Jati melirik gubuk yang kini lebih rapi. Lalu melirikku. Lalu melirik dompet dan KTP yang masih ada di tanganku. Senyum licik perlahan merekah di wajahnya. Menemukan sesuatu yang menarik. Pengantin baru. Desisnya. Aku buru-buru menyembunyikan dompet itu di belakang punggungku. Aku merangkak mundur. Menabrak dinding seng. Mau apa kamu kesini? Tanyaku. Suaraku bergetar hebat. Mau apa? Dia tertawa. Menjenguk keponakanku. Tentu saja. Tapi, sepertinya keponakanku sedang tidak ada. Dia melangkah masuk. Gubuk sempit itu langsung terasa penuh sesak. Bau rokoknya mengalahkan bau sampah. Ditinggal suamimu. Ya? Sendirian. Dia menatapku dari atas ke bawah. Tatapan yang membuatku ingin mandi air cabai. Suamimu itu, si Bara, dia itu punyaku. Katanya, suaranya rendah. Dia ada di sini karena perlindunganku. Dia hutang nyawa padaku. Dan menurut hukum rimba. Dia maju selangkah. Kedua anak buahnya menjaga pintu. Apa yang jadi miliknya berarti jadi milikku juga. Dia mengulurkan tangannya yang kotor ke arah pipiku. Jangan. Aku menjerit. Aku memejamkan mata, bersiap merasakan tamparan atau sesuatu yang lebih buruk. Hening. Tidak ada yang menyentuhku. Aku membuka mataku perlahan. Pak Jati membeku. Tangannya menggantung di udara. Di pintu. Berdiri. Bara. Dia basah kuyup. Gerobaknya kosong di belakangnya. Dia pasti baru kembali. Dia menatap Pak Jati. Dan tatapan matanya. Itu bukan tatapan kosong. Itu bukan tatapan pemulung. Itu adalah tatapan yang kulihat di foto KTP. Ejem. Dingin. Dan penuh amarah yang menakutkan. Jan. Untuk. Dia.
Suara Bara berbeda. Bukan lagi parau dan pelan. Suara itu dalam, berwibawa, dan menggetarkan. Setiap katanya ditekan. Pak Jati terkejut. Dia menurunkan tangannya. Bara, kamu sudah pulang. Dia mencoba tertawa, tapi terdengar gugup. Aku hanya mengunjungi istrimu. Dia istriku, desis Bara. Dia melangkah masuk ke gubuk. Dia berdiri di antara aku dan Pak Jati. Dia melindungiku. Dia jauh lebih kurus dari Pak Jati. Dia kotor. Dia hanya seorang pemulung. Tapi Pak Jati mundur selangkah. Pergi, kata Bara. Itu bukan permintaan. Itu perintah. Atau kamu tidak akan pernah pergi dari tempat ini. Ada ancaman dalam suaranya. Sesuatu yang sangat nyata. Pak Jati, rentenir paling kejam di kampungku, terlihat takut. Dia menatap Bara dengan pandangan tidak percaya. Lalu dia menatap kedua anak buahnya. Cih, desis Pak Jati, mencoba mengembalikan harga dirinya. Membela sampah. Kalian berdua sama saja. Dia meludah ke lantai. Ayo pergi. Dia berbalik dan pergi. Kedua anak buahnya mengikutinya dengan bingung. Gubuk itu kembali hening. Hanya ada suara napasku yang terengah. Dan napas Bara yang memburu. Aku masih di lantai. Gemetaran. Dia tidak menoleh padaku. Dia hanya berdiri membelakangi. Menatap ke pintu terpal yang bergoyang. Lalu, dia melihatnya. Tanganku yang masih mencengkeram erat dompet kulit itu. Dan KTP dengan foto wajah aslinya. Dia menoleh pelan. Mata kami bertemu. Mata pemulung yang kosong bertemu dengan mata tajam sang CEO. Rahasia itu sudah terbongkar. Hening. Gubuk seng yang sempit itu tiba-tiba terasa seperti panggung teater. Aku dan dia. Dan rahasia yang kini tergeletak di antara kami. Lebih kotor dari lantai tanah ini. Bara menatap dompet di tanganku. Lalu dia menatap mataku. Tatapan itu. Tatapan tajam dari foto KTP. Kini ada di wajahnya yang kotor. Tatapan seorang CEO. Tatapan seorang pembohong. Aku gemetar. Kamu. Suaraku tercekat. Kamu bohong. Dia tidak menyangkal. Dia hanya menghela napas panjang. Napas yang lelah. Seolah dia baru saja berlari maraton. Bukan hanya mengusir rentenir. Duduk, Nadia. Katanya. Suaranya. Ya Allah. Suaranya. Perintah itu. Dalam. Berwibawa. Tidak ada lagi nada parau seorang pemulung. Aku menurut. Aku duduk kembali di tumpukan kain majun yang sudah kurapikan. Aku masih mencengkeram dompet itu. Peganganku satu-satunya pada kenyataan. Dia tidak duduk. Dia berdiri di tengah gubuk. Pria kotor dengan rahasia seorang raja. Kamu benar, katanya pelan. Namaku. Bara Wijaya. Wijaya. Nama itu menggema. Wijaya Group. Siapa yang tidak tahu nama itu di Jakarta? Gedung-gedung pencakar langit. Perumahan mewah. Mal-mal. Dan dia di sini. Di Bantar Gebang. Kenapa? Tanyaku. Air mataku mulai menggenang lagi. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata kebingungan. Kemarahan. Kenapa kamu lakukan ini? Kamu menipuku. Kamu menipu semua orang. Aku tidak punya pilihan, katanya. Nadanya datar. Aku lari dari rumah. Lari. Aku tertawa sinis. Lari dari Pondok Indah? Kamu lari ke sini? Ke tempat sampah? Itu tidak masuk akal. Masuk akal jika kamu lari dari sesuatu yang lebih buruk dari tempat sampah, katanya. Dia menatapku tajam. Ayahku, Tuan Wijaya, dia memaksaku menikah. Menikah dengan putri rekan bisnisnya. Perjodohan. Untuk menggabungkan perusahaan. Aku tidak peduli soal perusahaannya. Aku tidak mau. Aku terdiam. Dipaksa menikah. Seperti Mbak Rika. Seperti aku. Aku menolak, lanjut Bara. Kami bertengkar hebat.
Aku bilang padanya, aku akan mencari istriku sendiri. Seseorang yang tulus. Seseorang yang mau menerimaku. Bukan karena namaku. Bukan karena uangku. Dia menunjuk ke sekeliling gubuk. Jadi, aku pergi ke tempat terakhir yang akan dicarinya. Aku pergi ke tempat di mana uang tidak ada harganya. Di mana semua orang sama. Dia menjadi pemulung. Dia sengaja membuat dirinya kotor. Dia menyamar. Lalu, Pak Jati. Tanyaku. Dia pamanmu. Bara tertawa. Tawa yang kering. Paman? Dia rentenir di kampungmu. Tapi di sini, dia mandor. Kepala keamanan tidak resmi di area ini. Ayahku melacakku sampai ke sini. Jantungku berdebar. Ayahku tidak bisa memaksaku pulang. Tapi dia bisa membuat hidupku sulit. Dia membayar Pak Jati. Bukan untuk melindungiku. Tapi untuk mengawasiku. Untuk memastikan aku menderita. Memastikan aku akhirnya menyerah dan pulang. Pak Jati pikir dia bisa bermain di dua sisi. Lalu, aku teringat sesuatu. Sesuatu yang paling penting. Pernikahan itu. Bisikku. Takut mendengar jawabannya. Hari itu di rumahku. Mata Bara melembut. Ini pertama kalinya aku melihat ekspresi selain kosong atau marah di matanya. Ada rasa bersalah. Itu bukan rencana ayahku, katanya pelan. Itu rencanaku. Darahku serasa surut dari wajahku. Apa? Aku sudah di sini sebulan. Jelasnya. Suaranya cepat. Aku mengawasi Pak Jati. Aku tahu semua bisnis kotornya. Termasuk hutang keluargamu. Aku mendengar rencananya dengan ibumu. Rencana untuk menjual Rika. Dia menatap lurus ke mataku. Aku sudah melihatmu, Nadia. Jauh sebelum hari itu. Aku terkesiap. Melihatku. Aku melihatmu di pasar. Aku melihatmu mengurus bapakmu saat dia sakit. Aku melihatmu dimarahi ibumu karena kesalahan Rika. Dan kamu hanya diam. Aku melihatmu pulang malam, membawa belanjaan berat sementara kakakku duduk di teras bermain ponsel. Dia mengawasiku? Aku tahu. Ibumu akan menjual Rika. Dan aku tahu. Rika akan kabur. Dia terlalu egois untuk berkorban, kata Bara. Lalu, aku membuat penawaran pada Pak Jati. Aku bilang padanya aku akan membeli pengantin itu. Siapapun dia. Aku bilang aku akan melunasi hutangnya. Pak Jati tertawa. Dia pikir aku gila. Tapi aku memberinya cukup uang muka, uang dari dompet ini. Hingga dia setuju. Aku tidak bisa bernapas. Kamu sengaja? Aku tidak tahu Rika akan kabur. Katanya cepat. Aku mengira aku akan menyelamatkan Rika. Tapi saat aku sampai di rumahmu dan aku melihat kekacauan itu, aku melihat ibumu menunjukmu. Dia berhenti sejenak. Aku tahu. Takdir membawaku ke sana. Bukan untuk Rika. Tapi untukmu. Jadi kamu menyelamatkanku. Tanyaku. Suaraku bergetar. Aku tidak tahu, Nadia. Katanya jujur. Aku membawamu ke sini. Aku ingin tahu. Jika kamu tahu aku adalah pemulung, jika aku tidak punya apa-apa, apa kamu akan tetap tinggal? Apa kamu tulus? Tinggal. Aku berdiri. Amarahku meledak. Kamu menyebut ini tinggal? Kamu menyeretku. Kamu mempermalukanku. Kamu memberiku makanan sisa sementara kamu punya jutaan di dompetmu. Itu bukan makanan sisa, bentaknya. Suaranya naik untuk pertama kali. Itu nasi ayam terbaik dari warung Padang di depan gerbang. Dan air itu, aku membelinya setiap pagi dari minimarket. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku tidak tahu cara memperlakukan seorang istri. Dan kamu? Balasku. Air mataku kini mengalir deras. Kamu makan nasi garam. Kamu tidur di lantai kardus yang basah. Kamu membiarkan dirimu kedinginan.
sementara kamu memberiku selimut mahal. Kamu gila. Kamu menyiksaku. Dan kamu menyiksa dirimu sendiri. Untuk apa? Untuk sebuah ujian. Aku memukul dadanya yang kotor. Untuk apa? Dia tidak bergerak. Dia membiarkanku memukulnya. Aku harus tahu. Bisiknya. Suaranya pecah. Aku harus tahu. Ada satu orang di dunia ini yang tidak palsu. Aku berhenti memukul. Aku menangis. Aku tidak tahu lagi apa yang kurasakan. Tiba-tiba, di luar gubuk, terdengar suara berisik. Bukan suara truk sampah. Bukan suara pemulung. Suara orang-orang berteriak. Dan suara mesin mobil. Mobil yang halus. Mobil yang mahal. Aku dan Bara saling berpandangan. Panik. Tidak, dia menemukanku. Desis Bara. Matanya membelalak ngeri. Terpal pintu disingkap dengan kasar. Tapi kali ini, bukan Pak Jati. Dua orang pria. Berbadan tegap. Memakai kemeja batik rapi dan earpiece di telinga mereka. Seperti pengawal. Mereka menatap Bara. Lalu menatapku. Lalu menatap isi gubuk dengan jijik. Mereka membungkuk hormat. Ke arah Bara. Tuan muda. Kata salah satu dari mereka. Tuan besar ada di sini. Dan di belakang mereka. Berdiri seorang pria tua. Tubuhnya kurus. Tapi tatapannya lebih tajam dari pengait besi milik Bara. Dia memakai kemeja batik sutra yang harganya pasti lebih mahal dari gubuk ini. Wajahnya penuh kerutan dan amarah. Dia menatap Bara. Menatap pakaian pemulungnya. Menatap kotoran di wajahnya. Lalu dia menatapku. Menatap kaos kusamku. Menatapku. Seolah aku adalah bagian dari sampah di sini. Dia tidak berteriak. Dia hanya berbicara dengan suara dingin yang menusuk tulang. Sudah cukup main-mainnya. Bara Wijaya. Ayahnya. Ini. Tuan Wijaya. Bara tidak menunduk. Dia berdiri tegak. Dia melangkah maju selangkah. Dan berdiri di depanku. Dia melindungiku. Lagi. Aku tidak main-main. Ayah, kata Bara. Suaranya dingin. Menyaingi suara ayahnya. Oh ya. Tuan Wijaya tertawa sinis. Hidup di tumpukan sampah? Dengan gadis ini? Ini yang kamu sebut serius. Dia istriku. Kata Bara. Tuan Wijaya berhenti tertawa. Aku sudah menikah. Ayah, lanjut Bara. Aku memilih istriku sendiri. Sesuai janjiku. Tuan Wijaya menatapku. Tatapan itu menghinaku. Menilaiku. Dan memutuskan aku tidak berharga. Gadis ini. Ulangnya. Gadis kampung? Anak seorang aku bahkan tidak peduli siapa bapaknya. Kamu menukar seorang putri konglomerat dengan ini. Rasa malu perih. Menjalari tubuhku. Aku memang tidak berharga. Namanya Nadia. Kata Bara. Suaranya mengeras. Dan dia 100 kali lebih berharga daripada semua rekan bisnismu. Omong kosong. Bentak Tuan Wijaya. Kamu akan pulang. Dan kamu ceraikan dia. Tidak. Bara. Aku tidak akan menceraikannya. Dan aku tidak akan pulang kecuali dia ikut denganku. Sebagai istriku. Sebagai Nyonya Wijaya. Tuan Wijaya tampak seperti akan terkena serangan jantung. Wajahnya memerah. Dia menatapku lagi. Kamu pasti sudah merencanakan ini. Kamu menjebaknya. Kamu mengincar hartanya. Aku tidak. Aku mencoba membela diri. Diam. Bentaknya. Jangan bentak dia. Suara Bara menggelegar. Seluruh TPA, yang kini sudah ramai oleh para pemulung yang menonton, terdiam. Bara Wijaya, sang pemulung baru saja membentak Tuan Wijaya, sang raja. Bara menatap ayahnya. Dia akan ikut denganku. Atau aku akan tetap di sini. Selamanya. Kamu pilih. Ayah dan anak itu bertarung. Perang tatapan mata. Tuan Wijaya akhirnya menggeram. Dia kalah.
Dia menatapku dengan kebencian yang murni. Baik. Bawa istrimu itu. Bawa dia ke mobil. Dia berbalik. Tidak sudi menatap kami lagi. Bara menghela napas. Dia menoleh padaku. Wajahnya. Aku tidak bisa membacanya. Nadia. Katanya. Ini akan sulit. Jauh lebih sulit daripada hidup di sini. Dia mengulurkan tangannya. Tangan yang kotor. Tangan yang penuh luka gores. Tangan seorang pemulung. Tapi, itu juga tangan seorang CEO. Tangan suamiku. Di luar, di antara gunung-gunung sampah. Aku melihatnya. Sebuah mobil. Mengkilap. Sebuah Mercedes-Benz S-Class terparkir di atas lumpur. Ini nyata. Semua ini nyata. Aku menatap tangannya. Lalu aku menatap matanya. Perlahan, aku meletakkan tanganku yang juga kotor di atas tangannya. Aku melangkah keluar dari gerbang Bantar Gebang. Tanganku ada di dalam genggaman tangannya. Para pemulung yang tadi menonton pertunjukan drama antara ayah dan anak itu, kini membungkuk hormat. Bukan padaku, pada Bara. Mereka sepertinya sudah tahu atau setidaknya, mereka tahu dia bukan orang biasa. Kaki telanjangku yang kotor, melangkah dari tanah lumpur ke aspal. Pengawal tadi membukakan pintu mobil Mercedes itu. Bau wangi. Saat aku masuk, aku terkesiap. Jok kulitnya begitu lembut. Dingin dari pendingin ruangan langsung menerpa kulitku yang lengket. Bau, leather mahal dan parfum yang lembut. Kebalikan 180 derajat dari bau gubuk kami. Aku merasa kotor. Aku merasa tidak pantas. Aku takut mengotori mobil ini. Aku duduk kaku di ujung kursi. Bara masuk di sampingku. Dia masih kotor. Dia duduk santai, seolah dia terlahir di kursi itu. Lalu, Tuan Wijaya masuk. Dia duduk di depan, di samping sopir. Dia tidak sudi duduk satu baris dengan kami. Dengan jalan. Perintahnya. Mobil itu meluncur. Halus. Tanpa suara. Aku menoleh ke belakang. Gunung-gunung sampah itu, gubuk sengku, perlahan mengecil. Aku melihat Pak Jati. Dia berdiri di kejauhan, menatap kami dengan pandangan takut dan benci. Aku bebas. Perjalanan itu adalah perjalanan paling hening dalam hidupku. Tidak ada yang bicara. Tuan Wijaya hanya menatap lurus ke depan. Bara, dia juga diam. Tapi dia tidak melepaskan tanganku. Genggamannya yang kotor, yang kasar kini terasa seperti satu-satunya jangkar di dunia baruku yang aneh ini. Kami tidak pergi ke Pondok Indah. Mobil berhenti di depan sebuah gedung kaca yang menjulang tinggi di kawasan Sudirman. Sebuah salon dan spa yang sangat mewah. Terlihat tutup. Kalian turun, kata Tuan Wijaya dingin. Bersihkan diri kalian. Aku tidak mau membawa kuman ke rumahku. Bara menatap ayahnya. Ayah tidak perlu menunggu. Aku akan menunggu, kata Tuan Wijaya. Aku ingin memastikan. Istrimu. Itu setidaknya terlihat seperti manusia. Hinaan itu menusuk. Bara mengencangkan genggamannya di tanganku. Ayo, Nadia. Kami masuk. Seluruh tempat itu kosong. Sepertinya Tuan Wijaya sudah memesan seluruh tempat ini hanya untuk kami. Beberapa wanita berseragam rapi menyambut kami. Wajah mereka profesional. Tapi mata mereka tidak bisa berbohong. Mereka syok. Jijik. Mandikan dia, kata Bara. Suaranya kembali menjadi suara CEO. Beri dia perawatan terbaik. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan Anda, Tuan Muda. Aku akan pakai kamar mandi di sebelah, kata Bara. Dia menatapku. Jangan takut. Aku ada di ruang sebelah. Lalu, aku dipisahkan darinya. Rasanya seperti disiksa. Tapi disiksa dengan kemewahan. Mereka membawaku ke ruangan marmer yang besar. Mereka menggunting kaos kusam yang kupakai. Mereka tidak memintaku melepasnya. Mereka mengguntingnya. Aku dimandikan oleh orang lain. Mereka menyikat tubuhku, menggosok kulitku sampai merah.
seolah mencoba menghilangkan noda bantar gebang. Mereka mencuci rambutku 3 kali. Mereka memotong kuku-kukuku yang hitam. Aku hanya diam. Seperti boneka. 1 jam 2 jam. Aku tidak tahu. Setelah aku bersih, mereka membawaku ke ruangan lain. Mereka memberiku pakaian. 1 set lengkap. Pakaian dalam sutra. Sebuah gaun dress sederhana berwarna biru tua. Warnanya sama seperti selimut yang dia berikan. Harganya, aku yakin, lebih mahal dari gajiku setahun jika aku bekerja. Mereka menata rambutku. Mereka memoles wajahku dengan riasan tipis. Lalu, mereka memintaku berdiri di depan cermin besar. Aku membuka mataku. Yang menatapku, bukan Nadia. Bukan si dekil. Bukan si bayangan. Bukan si pengantin sampah. Di cermin itu, berdiri seorang wanita. Kulitnya bersih. Matanya masih mataku. Mata yang lelah. Tapi dia cantik. Aku cantik? Pintu ruangan itu terbuka. Aku berbalik. Dan napasku berhenti. Di sana, berdiri Bara. Rambut gimbalnya hilang. Rambutnya kini dipotong pendek rapi. Wajahnya bersih. Tercukur. Rahangnya tegas. Dan dia memakai jas. Jas hitam yang mahal. Yang pas di badannya. Dia adalah pria di foto KTP itu. Dia bukan hanya tampan. Dia memancarkan kekuatan. Dia menatapku. Lama. Dia tidak menatap gaunku. Dia tidak menatap riasanku. Dia menatap mataku. Dia berjalan ke arahku. Dia berhenti di depanku. Dia tidak mengatakan, "Kamu cantik." Dia hanya tersenyum. Senyum tipis. Pertama kali kulihat. Senyum yang lelah, tapi tulus. Nadia. Katanya. Hanya namaku. Tapi cara dia mengatakannya, seolah itu adalah kata paling berharga di dunia. Bara. Bisku. Dia mengulurkan tangannya. Kali ini, tangannya bersih. Sudah siap? Tanyanya. Aku bingung. Siap. Untuk apa? Pulang ke rumah ayahmu. Matanya menggelap. Belum. Dia berhenti sejenak. Tatapannya kini berubah tajam. Ada satu tempat yang harus kita datangi lebih dulu. Jantungku berdebar sangat kencang. Aku tahu. Aku tahu kemana kami akan pergi. Rumah ibuku. Bara menatapku. Rumah mantan ibumu. Kita perlu mengambil satu-satunya barang berharga dari rumah itu. Dan aku mengangguk. Mobil Mercedes itu kembali meluncur. Keluar dari jalanan mewah Sudirman, masuk ke jalanan padat Bekasi dan akhirnya masuk ke gang sempit di kampungku. Kali ini, mobil itu tidak berhenti di ujung gang. Sopir itu dengan keahlian luar biasa membawa mobil semahal ini masuk ke gang sempit. Berhenti tepat di depan rumahku. Rumah bapak. Semua tetangga keluar. Bu Desum. Pak RT. Anak-anak yang biasa bermain layangan. Mereka semua melongo. Mulut mereka terbuka. Mereka melihat mobil itu. Lalu pengawal Tuan Wijaya, yang ternyata masih ikut, membukakan pintu. Kaki Bara, yang memakai sepatu pantofel kulit hitam mengkilat, menginjak tanah berdebu di depan rumahku. Lalu dia mengulurkan tangan padaku. Aku meraihnya. Aku keluar. Dengan gaun biruku. Dengan sepatu hak tinggiku yang baru. Aku hampir terkilir. Tapi Bara menahanku. Hening. Suara jangkrik. Dan suara dengungan lalat dari got terdengar begitu keras. Aku mendengar suara piring jatuh dari dalam rumahku. Lalu pintu terbuka. Bapak berdiri di sana. Wajahnya pucat pasi. Lalu, Ibu keluar. Dia membeku. Matanya melotot. Dari mobil ke Bara ke aku. Dan di belakang mereka. Berdiri. Mbak Rika. Kakakku. Dia terlihat kuyu. Tidak secantik dulu. Wajahnya masam. Dia pasti sudah pulang. Dicampakkan pacarnya. Dan kehabisan uang. Persis seperti dugaanku. Dia menatapku. Wajahnya berubah. Dari kaget menjadi iri.
Nadia? Desisnya tidak percaya. Lalu, dia melihat Bara. Dan mata Mbak Rika berubah. Wajah masamnya hilang. Digantikan keterkejutan. Kekaguman. Nafsu. Dia melihat pangeran. Pria tampan. Kaya raya. Turun dari mobil mewah. Dia tidak mengenali pemulung yang seharusnya dia nikahi. Mas? Sapa Rika. Suaranya dibuat semanis mungkin. Dia menyibakkan rambutnya. Melupakan penampilannya yang kuyu. Dia melangkahi ibu. Tapi, ibu lebih cepat. Ibu, otaknya bekerja. Dia melihatku. Dia melihat pria di sampingku. Dia melihat mobilnya. Dan dia melihat uang. Loh! Suara ibu melengking. Nak Bara. Ya ampun. Ini beneran kamu, nak? Dia berlari ke arah kami. Wajahnya yang kemarin penuh kebencian. Kini penuh senyum palsu yang menjijikan. Ya Allah! Mantu ibu. Mantu ibu. Kamu. Dia kehabisan kata-kata. Dia mencoba memegang lengan Bara. Ayo masuk. Nak, masuk. Duduk. Ibu buatkan minum. Bara menggerakkan lengannya. Mehener. Pelan. Tapi tegas. Berhenti. Kata Bara. Dingin. Ibu membeku. Senyumnya luntur. Saya kesini. Kata Bara. Suaranya tenang tapi menggema di gang sempit itu. Bukan untuk bertamu. Rika, yang baru sadar pria ini adalah Bara, menatap bingung. Mas ini siapa? Nadia, kamu? Bara menatap Rika. Lalu menatap ibu. Saya kesini untuk mengambil satu-satunya barang berharga dari rumah ini. Dia mengangkat tanganku yang ada dalam genggamannya. Aku melangkah maju. Kini berdiri di sampingnya. Menatap keluargaku. Bara melanjutkan. Dan soal hutang yang sudah saya lunasi. Mata ibu berbinar. Anggap saja itu harga yang saya bayar untuk istri saya. Wajah ibu dan Rika masih bingung. Lalu pukulan terakhir itu datang. Tapi dengar baik-baik. Kata Bara. Mulai detik ini, Nadia bukan lagi putrimu. Hening. Dan kalian bukan lagi keluarganya. Apa? Ibu tergagap. Apa maksudmu? Nak, kamu bercanda, kan? Nadia, kamu dapat durian runtuh. Kamu gak lupa sama ibumu, kan? Ini ibu, nak. Ibu mencoba menerkamku. Memelukku. Aku mundur selangkah. Enggak. Rika tiba-tiba menjerit. Dia akhirnya mengerti. Nadia, dia suamimu. Yang pemulung itu. Dia kaya raya. Wajah Rika berubah menjadi monster. Iri hati. Penyesalan. Enggak mungkin. Jeritnya. Harusnya itu aku. Itu jodohku. Harusnya aku yang jadi istrinya. Kamu mencurinya. Nadia, kamu pencuri. Rika, diam. Ibu menampar Rika. Ibu kini panik. Dia tahu dia sudah salah langkah. Nak Bara. Nadia. Ibu minta maaf. Dan kemudian hal yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Ibuku, dia berlutut. Di tanah berdebu. Dia memegang ujung gaunku. Nak, jangan. Nak, maafkan ibu. Ibu hilaf. Lalu Rika, melihat ibunya berlutut, dia ikut berlutut. Nadia, Mbak minta maaf. Mbak salah. Bawa kami pergi dari sini. Aku mau hidup mewah. Nadia, tolong. Mereka berdua, ibuku, kakakku, menangis. Berlutut. Di kakiku. Di depan semua tetangga. Aku menatap mereka. Aku menatap bapak. Dia hanya berdiri di pintu. Mematung. Dia menangis. Tapi dia tetap diam. Aku menatap ibu dan Rika. Aku tidak merasakan apa-apa. Bukan benci. Bukan kasihan. Bukan cinta. Kosong.
Aku menarik napasku. Dulu. Kataku. Suaraku, tenang. Mereka berhenti menangis. Menatapku penuh harap. Dulu. Ibu menukarku demi rumah ini. Aku menatap Rika. Dulu kamu lari dan membuangku demi pacarmu. Aku menatap bapak. Dan bapak hanya diam. Aku menarik gaunku dari cengkeraman tangan ibuku. Sekarang nikmati rumah ini. Nikmati apa yang sudah kalian pilih. Selamat tinggal. Aku berbalik. Aku tidak menoleh lagi. Bara membukakan pintu mobil untukku. Aku masuk. Dia masuk dari sisi lain. Dia tidak mengatakan apa-apa pada keluargaku. Dia tidak perlu. Mobil mewah itu perlahan mundur, meninggalkan gang sempit itu. Aku melihat dari kaca spion. Ibuku dan Rika masih berlutut di jalan, menjerit, memanggil namaku. Bapakku ambruk di kusen pintu. Aku memalingkan wajahku. Aku menatap lurus ke depan. Hidupku yang baru, di neraka yang baru saja akan dimulai.